Assalamualaikum, kembali lagi di Shooting e-Learning. Perkenalkan, nama saya Derita Perhatian dari dosen psikologi Universitas Ubudiyah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi kesehatan karena kebetulan saya bidang pengajarannya yaitu di psikologi dan psikologi kesehatan. Oke. Saya akan sedikit menjelaskan. Di sini ada psikologi kesehatan dan ruang lingkup dan kontribusi psikologi kesehatan. Jadi kita harus tahu nih apa-apa saja yang perlu kita tahu, apa saja yang perlu kita pahami dalam psikologi kesehatan gitu. Oke, selanjutnya kita beranjak dulu nih ke psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan itu sendiri yang mempelajari tentang bagaimana keadaan seseorang ketika mengalami di saat sakit gitu. Di sebelum kita masuk ke dalam psikologi kesehatan, kita bahas dulu sedikit di sini tentang psikologi ya. Oke, psikologi yaitu adalah dari bahasa Yunani kuno yang artinya psihi atau jiwa dan logos. Kata dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Jadi psikologi sendiri itu bagaimana kita bisa mempelajari tingkah laku seseorang dan proses mental seseorang gitu. Oke, selanjutnya di sini psikologi kesehatan, pengantar psikologi kesehatan atau pengertian psikologi kesehatan itu sendiri apa sih gitu ya. Sini saya akan menjelaskan sedikit. Psikologi kesehatan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengaruh kondisi psikologis terhadap kesehatan seseorang. Mengapa seseorang menjadi sakit dan bagaimana respon seseorang apabila dalam kondisi sakit. Jadi sama-sama ya kita ketahui bahwasannya tidak semua orang, tidak semua individu bisa menerima keadaannya, baik itu secara sakit, baik itu secara sehat pun ya. Kalau biasanya secara sehat kita bisa banyak sekali, apalagi di zaman sekarang ya, walaupun dia sehat secara fisik gitu, tapi banyak kita melihat orang bahwasannya mengeluh gitu. Itu berarti secara tidak langsung ada nih ketidaksehatan dalam jiwanya ataupun ketidaksehatan secara psikis gitu ya. Oke, psikologi kesehatan yaitu ilmu yang mempelajari, memahami bagaimana pengaruh faktor psikologis dalam menjaga kondisi sehat. Bagaimana faktor psikologis dalam menjaga sehat? Artinya kita harus menjaga nih tubuh kita, menjaga, artinya kita bisa dikatakan sehat, yaitu kita sehat secara mental, kita sehat secara fisik, dan kita sehat secara sosial juga. Oke. Menurut WHO ya, ini saya singgung lagi, menurut WHO yang dimaksud kondisi sehat atau sejahtera pada aspek fisik, yaitu aspek mental ataupun sosial. Bagaimana seseorang itu atau individu itu dikatakan sehat, berarti seseorang itu sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara sosial. Sehat secara fisik ya kita utuh, sehat secara fisiknya kita utuh. Secara mentalnya kita baik-baik saja, kita tidak ada gangguan mental, terus kalau dibahas dengan aspek sosialnya, ketika di lingkungan kita bisa menerima lingkungan kita dengan baik. Oke. Psikologi kesehatan berfokus pada bagaimana psikologi, perilaku, dan faktor sosial dapat mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada seseorang. Atau istilah lainnya yaitu adalah psikologi medis ya. Psikologi medis ini itu yang dikatakan dalam psikologi kesehatan. Artinya psikologi kesehatan, psikologi medis, psikologi kesehatan. Jadi itu aja yang dibalik-balik. Oke, jadi dapat disimpulkan psikologi kesehatan adalah pengembangan ilmu psikologi yang mempelajari faktor psikologis, perilaku, budaya, dan sosial yang berhubungan dengan kesehatan, pengalaman sehat dan sakit, serta perilaku mempengaruhi status kesehatan. Next,
Nah nih kita masuk nih ke ruang lingkup psikologi kesehatan. Apa saja sih yang ada di ruang lingkup psikologi kesehatan? Oke, di sini ada 4 ada 4 ruang lingkup psikologi kesehatan. Yang pertama psikologi sosial. Sebagai suatu kajian tentang sifat, fungsi, fenomena perilaku sosial dan pengalaman mental dari individu dalam sebuah konteks sosial. Jadi kita membahas tentang psikologi sosial, ruang lingkup psikologi sosial itu, ruang lingkup psikologi kesehatan itu masuk ke psikologi sosial. Terus psikologi klinis. Psikologi klinis berperan sebagai salah satu disiplin kesehatan mental dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami, mendiagnosis, dan mengatasi sebagai masalah atau penyakit psikologi. Jadi kalau ada yang sakit secara mental gitu, itu bisa kita lihat dari psikologi klinis. Itu bisa kita ketahui ya, biasanya itu kalau kita lihat dari psikologi klinisnya kita bisa mengatakan seseorang itu bisa ada gangguan gitu, ada abnormal, itu bisa kita melakukan beberapa tahap untuk tes dalam psikologi klinis gitu. Selanjutnya itu psikologi konstitusional. Sebagai studi tentang hubungan antara struktur morfologis dan fungsi fisiologis tubuh serta hubungan antara fungsi-fungsi psikologi sosial. Oke, terus lanjut psikofarmakologi, yaitu merupakan pengetahuan tentang obat atau mengobati gangguan psikiatris. Artinya jika seseorang itu mengalami sakit, seseorang itu sudah mengalami sakit yang kronis, itu secara fisik, secara psikologis, artinya harus ke psikiatri atau psikiater gitu. Itu yang dikatakan dengan psikofarmakologi, karena di sini ada mengandung yang namanya obat-obatan, dan itu yang bisa memberikan yaitu psikiater, karena psikiater ini sudah melakukan tahap-tahap ataupun proses ataupun pendidikan, jenjang pendidikan yang tinggi sehingga bisa melakukan hal tersebut. Kalau psikolog sendiri itu hanya berbasis dengan kesehatan mental, tapi tidak ada yang berkaitan dengan obat-obatan. Tapi kalau psikofarmakologi atau psikiater itu sudah haknya gitu, karena itu dokter, selain dokter fisik itu juga dokter sebagai dokter psikis gitu. Oke. Terus balik lagi ke ruang lingkup mempelajari psikologi kesehatan. Jadi apa saja sih ruang lingkup ketika mempelajari psikologi kesehatan? Yang pertama, lingkungan akademik gitu. Jadi sekolah dan universitas di sini dijelaskan atau dibahas yaitu fakultas kedokteran, fakultas psikologi, dan lain-lain. Kalau kita bahas dengan ruang lingkup mempelajari psikologi. Terus selanjutnya klinik ya, klinik ternyata klinik juga perlu nih mengetahui psikologi secara umumnya itu seperti apa gitu ya. Terus rumah sakit, biasanya kalau rumah sakit ada pelayanan yang ada psikologinya gitu ya. Biasanya ada konseling gitu, karena kalau kita lihat biasanya tuh ada tuh, kalau kita kasih contoh seperti ibu-ibu yang mau melahirkan gitu. Jadi ada yang namanya baby blues. Baby blues itu kan ketakutan yang berlebihan ya. Ketakutan yang berlebihan sehingga ibu tersebut akan mengalami gangguan secara psikis ya, secara psikis. Oke, mungkin untuk sementara waktu itu yang hanya bisa saya sampaikan. Kita break dulu setelah iklan-iklan berikut ini. Sampai jumpa.